Alhamdulillah kita sudah sama-sama makan siang ya. Ya, jadi itu salah satu kenikmatan yang dikasih Allah ya sama kita. Kita bersyukur pada Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Ya, ini yang harus selalu kita ingat ya. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, apapun bentuknya kenikmatan itu terasa nikmat itu ya. Itu kita ingat siapa yang memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain. Gak ada yang lain yang ngasih itu. Gak ada. Hanya Allah yang ngasih ya. Semuanya. Semua kenikmatan itu. Semua yang kita miliki ini yang ngasih itu Allah gitu. Jadi kita bersyukur pada Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita satu ungkapan. Ketika pagi hari kita mengucapkan ya, Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukur. Jadi kita ucapkan, ya Allah, apa yang Engkau berikan kepadaku pada pagi hari ini, atau yang Kau berikan kepada makhluk-makhluknya, maksudnya kepada semua orang, kepada orang lain, faminka, maka itu dari Engkau ya Allah, wahdaka, dan hanya Engkau, ditegaskan lagi. Jadi nggak ada yang lain nih. Yang lain nih, maksudnya pemberian dari yang lain tuh karena dari perusahaan, dari enggak, bukan, Allah yang ngasih. Wahdaka la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Falakal hamdu, maka kepada Engkau aku berterima kasih. Walakas syukur, dan hanya kepada Engkau aku bersyukur. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, dibaca setiap pagi dan sore hari. Kata Rasulullah, siapa yang membaca itu maka dia tercatat sebagai orang yang bersyukur ya. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur maka aku akan tambahkan kepadanya nikmatku, kata Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, siapa yang kafir maka kata Allah, ingat azabku sangat pedih. Maksudnya kafir itu apa dalam hal ini? Contoh, habis kita makan nikmat tadi ya, wah bersyukur loh masih bisa makan. Oh, terus dia bilang, ini kan emang gua kerja keras nih, gua dapat gini gitu kan. Itu kata-katanya siapa kalau gitu, inget nggak? Di Quran ada cerita kayak begitu. Sampai Allah tenggelamkan di dalam bumi itu siapa? Bukan Fir'aun, satu lagi. Korun ya. Jadi Korun itu saking kayanya itu, kunci gudang hartanya aja itu dibopong sama orang. Nggak kalau kita mah kunci rumah juga cuma segini. Dia kunci saking banyaknya itu, gudangnya dibopong, digotong sama orang. Diingatkan sama ini ya, para ustadz gitu, Pak Ustadz pada saat itu, janganlah kamu sombong, la tafrah katanya ya. Tapi kata Korun apa? Ini gue dapat begini karena kehebatan, karena ilmu yang ada padaku gitu. Itu dia nggak mau. Itu jadi kufur itu dalam hal ini adalah menyangkal bahwa ini semua hanyalah pemberian Allah. Itu kufur ya. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau nggak mau ditenggelamkan sama Allah ke dalam bumi seperti Korun ya. Jadi kita bersyukur, yaitu mengakui bahwa ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bentuk nikmatnya itu seperti sehat gitu kan ya. Terus kita punya kendaraan, kita punya rumah, anak, istri. Tentunya harus disertai syukur itu dengan satu hal, yaitu menggunakan atau mengarahkan semua nikmat yang kita punya itu semata-mata untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita punya motor bagus, baru beli walaupun kredit gitu ya. Jangan dipakai untuk maksiat. Kenapa? Itu namanya mengkhianati yang ngasih gitu. Bayangin kalau kita kasih istri ya, manusia nih, enggak, maksudnya bukan menyamakan ya. Kasih istri handphone Ajenal. Jangan deh, Ajenal. Nggak usah pakai contoh, nggak usah pakai nama. Ada suami ngasih istrinya handphone,
kan beliin. Tahu-tahu ketahuan dia ngechat sama mantannya gitu. Gimana itu? Hancur kan? Hatinya ya. Jadi apa? Nah ini sama ya. Bayangkan ya, manusia dikasih nikmat sama Allah, kesehatan, ya, nafas yang lega, pernapasan, terus udah badan sehat. Tahu-tahu dipakai untuk maksiat. Maksiat itu adalah melawan perintahnya Allah ya. Itu bukan main, itu kan luar biasa. Kalau suami aja istrinya kayak begitu marah ya. Ini kok kita berani-beraninya sama Allah seperti itu. Allah yang ngasih semuanya, tahu-tahu dipakai buat maksiat. Itu gimana kita kok berani-beraninya kan gitu. Ya, jadi jangan kita kufur ya. Kufur itu mengingkari nikmat, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian kita sudah belajar ya, yang minggu lalu dan 2 minggu lalu itu hadir, itu kita membahas mengenai syahadat, 2 kalimat syahadat. Kenapa membahas mengenai 2 kalimat syahadat? Karena keyakinan kita, keimanan kita itu, atau bagus tidaknya 2 kalimat syahadat kita itu akan menentukan perilaku kita. Sebelumnya kita kan bicara ya, bahwa judi nggak boleh gitu kan ya, narkoba, terus macam-macam kan itu ya. Nah itu semua nggak perlu disuruh-suruh, itu juga akan terbentuk dengan sendirinya kalau apa? Dasarnya kuat. Dasarnya itu apa? Keimanan, syahadat itu. Makanya saya ngajak, ayo sama-sama kita mempelajari syahadat kita itu. Syahadat kita itu bukan hanya sekedar ucapan biasa saja ya, atau hanya zikir-zikir yang diucapkan pada waktu sholat, atau sesudah sholat, atau pas mau nikah, yang tidak ada artinya. Tapi syahadat itu dalam sekali. Dia bermakna 3 hal. Masih ingat nggak? Yang pertama, kalau orang mengucapkan syahadat berarti dia bersumpah ya. Itu kedua atau ketiga. Terus kalau orang mengucapkan syahadat, dia bermakna apa? Sebagai janji. Selain juga tadi pertama sebagai suatu pernyataannya. Jadi ketika orang berkata, aku bersyahadat, asyhadu, sekaligus dia itu melakukan 3 hal. Dia menyatakan sesuatu, berjanji, dan bersumpah. Ya, sehingga apapun konsekuensi dari pernyataan sumpah dan janjinya ini, dia akan menerima. Itulah makanya ketika Rasulullah SAW diturunkan ya, diutus, bukan susah. Banyak orang yang nggak mau mengucapkan syahadat. Padahal kan mereka orang Arab ya, ngerti banget kan, ngerti banget. Justru karena ngerti itulah mereka berat ya. Kalau yang nggak ngerti kayak bule gitu mau kawin ya, masyaallah gitu. Biasa aja ya. Justru karena ngerti, karena tahu konsekuensinya. Kalau gua ngomong begini, waduh, berat nih. Gitu. Pernah satu kali Rasulullah SAW berkata dari atas gunung kepada para sahabat, kepada para kafir Quraisy itu, musyrikin Quraisy. Wahai saudara-saudaraku, kalau aku katakan ada pasukan dari balik gunung ini akan menyerang kalian, apa kalian percaya? Ya percaya. Gitu ya. Terus katakan lagi, kalau aku kasih tahu satu kalimat yang dengan kalimat ini kalian akan menguasai bukan hanya Arab tapi juga seluruh non Arab, mau nggak? Gitu kan? Wih, namanya orang haus kekuasaan ya. Jangankan satu kalimat, 10 juga oke gitu kan. Nah begitu dikasih tahu, kalian pegang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wah, kalau begitu mah lu ngajak perang katanya gitu. Nggak mau. Padahal apa? Tawarannya ya, bukan main, menguasai gitu. Jadi penguasa, jadi raja dari semua kan. Tapi begitu kalimatnya itu mereka nggak mau. Jadi kalimat itu bukan kalimat biasa ternyata. Itu merupakan satu pernyataan, sumpah dan janji. Apa yang dinyatakan sumpah dan janjikan? 2 hal ya. Yang pertama mengenai ketuhanan, mengenai keilahan. La ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Yang kedua, Muhammad Rasulullah. Muhammad orang ini nih, utusannya Allah. 2 hal ini yang dinyatakan, janji dan sumpahkan oleh orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian apa la ilaha illallah itu? Biasa kita terjemahkan, mendengar terjemahannya sebagai apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemarin kita udah bahas ya. Ini kalau kita hanya
menyatakan seperti itu saja atau mengartikan seperti itu saja, tidak ada Tuhan kecuali Allah, ada yang kurang ternyata. Gitu. Yang kurang. Jadi la, tidak, ilah, ilah ini yang biasa diterjemahkan sebagai Tuhan. Ilah kecuali Allah, Allah. La ilaha illallah kecuali Allah. Ternyata ilah ini, ilah itu kalau orang Arab bicara ilah, aliha gitu ya, itu ada lebih kepada artinya kalau kita mau persingkat yang disembah gitu. Beda nggak antara kata-kata Tuhan dengan yang disembah? Tadi kan kita bilang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sekarang kita bilang tidak ada yang disembah kecuali Allah. Bedanya di mana? Jadi pengakuan tidak ada Tuhan itu lebih pada pengakuan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah gitu kan ya. Yang menurunkan hujan Allah, yang memberi rezeki itu Allah, kemudian yang meniupkan angin, menumbuhkan pepohonan itu Allah gitu ya. Itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu kata-kata Tuhan. Tetapi la ilaha illallah itu lebih dari itu. Ilah di sini adalah yang disembah. Orang kaum musyrikin pada saat Rasulullah diturunkan pada saat itu mereka sebetulnya paham kalau sang pencipta ini adalah Allah. Mana buktinya? Banyak, ada 6 atau 5 atau 6 ayat di Al-Quran yang menyatakan itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kata Allah menjelaskan orang musyrikin pada saat itu. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang Allah. Jadi permasalahannya bukan pengakuan bahwa langit bumi ini diciptakan oleh Allah. Permasalahannya bukan itu. Tapi permasalahannya adalah siapa yang disembah gitu. Kaum musyrikin pada waktu itu menyembah siapa? Berhala ya, patung-patung. Bahkan ada yang nyembah roti segala kan? Nyembah kayu, nyembah roti, nyembah batu dan macam-macam. Itu. Jadi Rasulullah SAW dan para nabi yang lain serta rasul yang lain diturunkan oleh Allah untuk mengembalikan manusia dari penyembahan yang lain kepada penyembahan hanya kepada Allah. Gitu. Ya. Kalau urusan yang menciptakan itu Allah, itu mereka udah selesai. Sebetulnya nggak ini sih, bukan itu di situ masalahnya. Mereka mengakui, tapi mereka nggak mau nyembah Allah. Mereka masih ingin, bukan nggak mau, masih ingin menyembah yang lain selain Allah. Alasannya apa? Ini perantara. Kemudian alasannya apa lagi? Iya dari dulu nenek moyang kita begitu. Ya ritualnya memang begini, ujung-ujungnya ke Allah juga kok gitu ya. Ini belakangan ini kita ngedenger nih kayak gini nih. Ya, ada di YouTube atau di WA tuh. Ini penyembahan sebetulnya semuanya tuh ujung-ujungnya kepada Allah. Itu ada yang melalui patung, ada yang melalui... Nah itu udah klasik. Zaman Nabi itu seperti itu. Justru dikembalikan lagi kepada penyembahan langsung kepada Allah. Caranya gimana? Nggak usah pakai patung. Nah, caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Kita nyembah Allah langsung gitu. Nah itu jalanin aja rukun Islam ya. Tadi syahadat udah. Terus habis itu sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Itu yang dikembalikan oleh Rasulullah SAW ya, manusia diajak ke sana. Nah kemarin itu sampai di situ ya, sampai di situ. Artinya mudah-mudahan kita udah paham nih bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bukan sekedar kata, bukan sekedar kalimat begitu aja yang tidak ada, tapi itu merupakan satu yang dahsyat dalam diri kita yang menjadi pendorong dari segala perilaku kita, termasuk tadi syukur. Kenapa kita bersyukur? Karena syukur itu merupakan bagian dari pengilahan kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berterima kasih, hanya mengakui bahwa Allah lah yang memberikan kepada kita rezeki, itu bagian dari penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perantaranya bisa macam-macam ya. Dari perusahaan gitu kan, dari ibu-ibu PWP, dari town hall gitu kan, macam-macam lah. Ada juga dari teman pekerja, istri, anak, tetangga, macam-macam. Tapi semuanya itu yang ngasih Allah. Percaya nggak sih? Percaya nggak? Yang ngasih Allah itu. Oh buat ya Pak, tiap bulan yang transfer. Sekarang RSIM. Dulu siapa? DK. Allahnya di mana kan gitu ya? Nah inilah yang kemudian kalau udah bicara kayak begitu ya, kalau udah bicara ke sana, itulah yang ada di dalam Al-Quran itu. Allah Subhanahu Wa Taala
bilang sama Nabi. Waktu itu ada orang Arab Baduy yang mengatakan, aku telah beriman, katanya. Kata Allah, tidak, kamu itu baru Islam. Allah belum menanamkan iman ke dalam hatimu, gitu. Nanti coba cari ayatnya ya. Maksudnya apa? Islam itu artinya apa? Salama itu kalau dalam dulu itu dikatakan Islam kalau dia adalah menyerah ya, menyerahkan diri. Iya, saya menyerah. Jadi misalnya orang Yahudi gitu kan, ditaklukkan, mereka menyerah dan ikut tunduk. Atau orang munafik ya, waktu zaman Nabi, Mekah itu ditaklukkan, direbut kembali, kemudian ada orang-orang yang bilang masuk Islam, padahal mereka sebenarnya hatinya enggak Islam. Ini orang munafik, menyembunyikan kekafirannya. Ini orang munafik. Itu tapi mereka dikatakan menyerah, dikatakan muslim, orang yang muslim. Cuma karena nggak sungguh-sungguh, maka dia disebut munafik juga. Nah, ini orang-orang yang belum Allah masukkan iman di hatinya itu. Baru iya saya tunduk deh. Sambil di belakang nih, awas kalau ada kesempatan gua hajar nih gitu. Itu orang munafik zaman dulu. Iya betul. Orang munafik, terus sama ada kaum Yahudi juga ada sebagian gitu waktu di Madinah. Pura-pura menyerah, pura-pura tunduk kepada Nabi, tapi cari-cari kesempatan membunuh Nabi. Gitu. Itu mereka menyerah tapi tidak ada iman di hatinya. Jadi urusan iman itu ternyata Allah yang masukin ke hati kita. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang nggak setuju? Boleh loh nggak setuju, disampaikan aja. Jangan khawatir ntar nggak diajak makan lagi. Enggak. Tetap kita undang. Ya. Jadi tadi ya kembali lagi bahwa pernyataan syahadat kita itu bukan sekedar begitu saja, maka ganjarannya itu sangat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia merupakan pernyataan, sumpah dan janji yang kita ucapkan bahwa kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Penyembahan itu apa? Yaitu ini kita belum sampai ke situ ya tadi ya. Penyembahan itu apa? Kembali lagi nih, kalau dilihat dipelajari istilahnya orang Arab itu terkait dengan penyembahan ilah itu, ternyata ada 4. Yang pertama yaitu kalau orang Arab yang aliha itu konteksnya merasa tentram kepadanya gitu. Contohnya kalau kita mendengar namanya disebut itu tentram ya. Kemudian yang kedua istijarobih, itu merasa terlindungi. Kemarin contohnya kalau lagi hujan deras, itu kita berada di mobil ya, kita aman lah di mobil gitu. Kalau dibandingkan waktu di motor kan, ini kebetulan di mobil lah, alhamdulillah aman. Apalagi mobil milik sendiri gitu kan ya, gitu. Masa aman lagi, terlindungi. Nah itu ya. Kemudian asyauqu ilaih, selalu rindu kepadanya gitu. Kemudian wuli abih, yaitu merasa cinta dan cenderung kepadanya. Ini konteksnya ketika orang bilang aliha atau ilahan, itu konteksnya ini. Jadi ilahan itu sebenarnya aliha itu menyembah, abadahu ya. Kalau orang bilang alihahu, orang Arab bilang alihahu, si A alihahu, si A itu abadahu, menyembah kepadanya gitu. Yang terdiri dari tadi kombinasi dari tadi itu. Nah ya. Kemudian syarat yang dipenuhi untuk bisa dikatakan seseorang itu menyembah kepadanya itu enggak sembarangan juga. Jangan karena misalnya cinta kepada wanita gitu ya, terus katakan dia menyembah wanita, itu belum tentu. Atau kadang-kadang yang kemarin kita ikut ya, kemarin kita bahas juga, gimana dong kita kan tergantung banget nih sama duit gitu ya. Apa kita udah menyembah duit nih sekarang nih gitu? Bisa jadi, tapi kita lihat dulu ciri-ciri kita udah menyembah itu. Ada yang pertama, ada 4 nih, ada 3. Itu disertai dengan kecintaan yang sangat kepada sesuatu itu, sehingga siap selalu mengorbankan apapun yang diperlukan untuk kecintaannya itu. Yang kedua, disertai dengan merendahkan diri kepada sesuatu itu, bahkan sudi mau untuk melakukan hal-hal yang hina gitu ya. Contohnya kemarin itu apa? Dimandiin ya, misalnya hewan
bekas mandiin hewannya dikumpulin jadi air minum atau mandi gitu ya. Nah itu, terus kemudian ya menghinakan diri lah kita, nunduk-nunduk bahkan sujud itu menghinakan kita gitu. Kemudian disertai dengan ketundukan dan kepatuhan yang sempurna kepadanya. Ya, jadi 3 kecintaan, kemudian tadi merendahkan diri dan ketaatan, tunduk patuh. Ini ciri-ciri 3 ini ya. Ciri-cirinya kita atau seseorang sudah menyembah sesuatu. Inilah yang kita janji di dalam la ilaha illallah hanya akan kita persembahkan kepada Allah. Kita tidak akan secara sempurna tunduk patuh kepada yang lain, hanya kepada Allah. Terus gimana kepada perusahaan? Ayo, kita patuh nggak sekarang kepada perusahaan? Patuh ya, patuh, tapi dalam kerangka perjanjian, ya kan? Kita kerja nih, perjanjiannya gimana? Ya kan ada di situ perjanjian kerja, tanda tangan. Kita patuhi perjanjian ini. Dan ini pun perjanjian kita buat dalam rangka kita mencari nafkah karena Allah. Dan di dalam perjanjian itu tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Itu yang penting, ya. Jadi kalau kita patuh sama sesuatu, belum tentu katakan kita menyembah sesuatu itu, enggak, belum tentu juga ya. Lalu kapan kepatuhan terhadap sesuatu itu dikatakan menyembah? 3 itu tadi. Disertai dengan kecintaan, ya, kemudian disertai dengan kepatuhan, disertai dengan merendahkan diri. Kalau itu ritual, ditambah lagi dengan ada ritualnya, itu ada. Nah itulah dikatakan menyembah. Nah, kepada Allah itu sudah selayaknya kita mengejar diri kita ini menyempurnakan penyembahan kita itu dengan 3 itu. 3 ini kita sempurnakan ya. Jadi tidak cukup kita berhenti pada apa? Yang penting udah sholat ya 5 kali setiap hari, yang penting udah itu. Terus yang penting udah ini. Enggak, kita maksimalkan. Kecintaan kita kepada Allah itu kita coba maksimalkan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya, orang-orang mukmin itu cinta kepada Allah. Buktinya apa? Ayo, buktinya apa? Sederhana aja. Contohnya, buktinya bahwa orang-orang beriman, para sahabat Rasulullah itu cinta kepada Allah, apa buktinya? Ciri-ciri cinta itu apa? Contoh yang paling besar, ciri cinta. Kalau hal itu nggak ada, berarti nggak bisa dikatakan dia cinta tuh kepada sesuatu. Bukan, kepada wanita misalnya. Bang Jenal lagi. Kalau ada suami cinta kepada istrinya, itu dibuktikan dengan apa biasanya? Pengorbanan, ya. Itu pengorbanan. Coba kita lihat pengorbanannya para sahabat Nabi waktu itu untuk mempertahankan la ilaha illallah, untuk mempertahankan penyembahannya kepada Allah. Pengorbanannya apa? Mati syahid. Wah, mati syahid ya. Itu yang dialami oleh waktu itu 2 orang ibu bapak dari sahabat, misalnya ya, ada Yasir, sahabat Yasir, Amr bin Yasir, Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhum. Itu kan syahid ya, meninggal. Dua-duanya disiksa oleh para pembesar Quraisy pada saat itu. Terus Bilal bin Rabah waktu itu contohnya ya, ditelentangkan di atas padang pasir yang panas, dikasih batu di atas badannya. Dan banyak lagi para syuhada yang mengorbankan bukan hanya air mata, darah dan juga jiwa mereka. Nah, pengorbanan ini merupakan bentuk yang konkret sekali dari cinta. Jadi kalau ada di sini yang bilang cinta sama seseorang itu terus nggak mau berkorban, itu berarti bohong gitu ya, cuma gombal-gombalan doang gitu. Jadi cinta itu jadi cinta itu bisa terlihat dari pengorbanannya ya, dan kita saksikan pengorbanannya para sahabat itu luar biasa. Artinya mereka cinta. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan secara letterlek di dalam Al-Qur'an, walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman kata Allah sangat-sangat cintanya kepada Allah. Ya, atau di dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang beriman itu ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya.
Coba ciri-cirinya itu kalau disebutkan namanya bergetar hatinya. Artinya apa? Cinta kan? Cinta. Coba waktu masih ABG dulu. Kan? Ada yang ngomongin, denger namanya aja. Itu, ngomongin dia nih gitu. Gitu, si bergetar kan. Nah sekarang, ayo kita dorong diri kita itu supaya sampai, atau paling nggak usaha terus supaya kita bisa sampai ke situ. Gitu ya. Ini tiap pulang kerja atau subuh atau apa gitu kan, di musola, sholawatan. Tapi pikiran kemana-mana. Allahumma sholli gitu kan. Nah itu coba kita pelan-pelan. Setiap kali kita, yang paling langsung itu kan sholat ya. Nah sekarang saya mau tanya nih, yang tadi sadar kalau kita sholat siapa? Kan kebanyakan kita sholat itu berdiri, takbir, salam, baru ingat, oh iya habis sholatnya alhamdulillah. Habis takbir sampai salam itu mikirin yang lain. Ayo ngaku. Sadar-sadar udah salam aja. Salam. Kadang-kadang kalau sholat sendiri udah rakaat berapa tadi? Iya kan? Itu jadi di mana letak penyembahan kita kepada Allahnya itu? Coba bandingkan ya sama misalnya kalau di film-film tuh ada dukun ya, dia nyembah sesuatu itu, wah, menyembah sembahannya lah nggak tahu apa, di pohon apa di mana. Itu kan bener-bener totalitas dan dia sadar dia lagi nyembah gitu. Iya kan? Nggak ada yang kita lihat dukun-dukun kalau di film-film itu sambil mikirin apa, kita nggak ada ya. Nah yang masa kita nggak begitu gitu kan? Ini kita kepada Allah nih, kita udah sumpah janji mau menyembah Allah kan. Pas ketemu pikirannya kemana-mana nerawang. Belum gajian. Tanggal berapa nih? Aduh. Gitu ya. Nah ini ya. Jadi tadi sampai di mana ya? Menyertai kecintaan ya. Ya bersujud. Nah itu kemudian jadi makna al-ilah itu ya sembahan, tidak ada ilah kecuali Allah, itu mengandung 4 makna, yaitu zat yang senantiasa diharapkan. 1, kita mengharapkan kepadanya ridhonya, kita mengharapkan pertolongannya, kita mengharapkan kebaikan-kebaikannya, kita ya 1. Kemudian yang kedua al-mahbub, yaitu zat yang amat sangat dicintai. Kenapa kita cinta kepada Allah coba? Nih, kalau saya tanya, Bapak cinta sama istri nggak? Cinta ya? Kenapa cinta sama istri? Penyebab seorang laki-laki mencintai perempuan itu apa? Karena cantik ya. Ya, karena cantik ya misalnya. Terus manusia itu cinta kepada misalnya kendaraan. Ada yang hatinya suka terpaut nggak sama, atau gini, pernah ingat nggak pertama kali punya motor? Udah pernah punya motor semua nggak? Bener ya? Ingat nggak pertama kali punya motor? Ingat nggak? Gimana rasanya? Benar. Bukannya sedih, cicilannya. Nah ya, jadi betapa ya si benda itu kemudian, begitu kita masuk nih, kan dia di pekarangan apa di depan rumah lah taruh gitu kan. Begitu masuk ya agak lupa sedikit. Begitu keluar lagi ngelihat set, geter lagi nggak hati? Kayak gitu ya. Lihat lagi, seneng lagi gitu. Itu hari pertama, sehari, 2 hari, 3 hari gitu kan ya. Besok makin lama makin ini kan. Iya, tapi nah nanti kalau teman-teman juga mungkin udah ada juga di sini yang punya rumah pertama kali. Itu juga sama. Wah. Di hati itu ada sesuatu gitu. Ya itulah sebab cinta ya manusia kepada ini. Jadi sesuatu yang indah, cantik, baik. Kalau orang di masyarakat nih di kampung itu dicintai sama warga itu gara-gara apa? Dermawan, baik, suka memberi, suka menolong, ya kan?
Yang gitu-gitu dicintai nggak sama orang? Manusia kita cinta nggak sama yang gitu-gitu? Cinta kan ya? Nah, Allah itu punya semua sebab yang begitu itu, lebih dari itu tuh Allah punya. Terus kenapa kita nggak cinta? Apa alasannya kita nggak cinta sama Allah? Apa alasannya? Cantik, semua yang cantik nih Allah yang menciptakan. Alam yang terbentang luas, yang indah, pandang mata itu Allah yang ngasih kita. Baik, kurang baik apa gitu Allah sama kita. Kita dikasih nafas yang lega sekarang ini. Kita dikasih mata, dikasih jantung, dikasih paru-paru, dikasih tangan, kaki yang lengkap. Penglihatan. Kemarin kita cerita jantung kita yang memompa darah kemana-mana ya. Kita nggak pernah sengaja-sengaja mompain jantung supaya dia berdetak, kan enggak. Itu Allah yang ngasih. Nggak usah jauh-jauh. Mata kita aja nih kedip, pernah nggak gerak-gerakin supaya dia kedip gitu? Pernah nggak? Iya. Siapa yang ngasih kedip itu? Coba kalau nggak kedip 3 hari, mau nggak gitu? Nah itu sederhana kayak gitu, itu Allah yang ngasih. Jadi sekarang jangan merasa heran lagi kenapa harus cinta kepada Allah ya. Kenapa coba? Karena semua sebab manusia mencintai sesuatu itu ada pada Allah. Dia yang paling baik, yang paling perhatian, yang tidak putus-putusnya ngasih kepada kita apa yang kita perlukan. Kalau istri itu cuman pas habis gajian doang. Ya kan? Perhatiannya. Ya kalau Allah mau tanggal tua, mau tanggal muda, kita dikasih terus nih. Masa sama yang gitu kita nggak cinta, kan aneh malah kan? Iya ya. Ya Allah, jadi selama ini aduh berdosa banget saya nih. Ternyata lupa sama yang ngasih semua ini gitu. Ya, benar nggak? Jadi salah satu ciri kita mengilahkan menyembah Allah itu adalah cinta kita kepada Allah. Ayo kita paksain, kalau masih belum tumbuh sekarang itu, kita ingat-ingat kebaikan Allah terus. Insya Allah nggak akan sadar kita dengan sendiri nanti. Asal jangan lupa lagi gitu. Manusia itu selalu digelincirkan ya oleh setan, dialihkan perhatiannya kepada yang lain, sehingga kadang-kadang bahkan seringnya lupa. Bahkan ya, setan itu menutupi mata kita nih dari kebaikan Allah dengan apa? Dengan memperlihatkan hal-hal yang enggak kita punya. Wih, tuh lihat. Oh, Jenal mah udah punya Jenal lagi. Udah punya ini, udah punya itu gitu kan. Wah, itu dibisikin sama setan tuh supaya apa? Supaya kita nggak bisa lihat kebaikan Allah. Jadinya kita nggak bisa jadi orang yang bersyukur, apalagi mencintai Allah. Karena yang dikasih lihat tuh di sini semua yang nggak kita punya. Wih, handphonenya mantep, mahal kayaknya nih. Gitu. Itu ya. Itu. Padahal yang dikasih sama Allah kepada kita itu banyak sekali. Dan yang kita pikir mereka itu dikasih lebih banyak, bisa jadi enggak juga. Saya pengajian begini juga waktu di camp Balikpapan, itu sama teman-teman para cleaning, para ini ya, tukang sapu yang di jalan gitu. Saya bilang, habis makan nih padang kayak begini, Bapak-bapak, saya bilang, bersyukur ayo kita pada Allah. Ini nggak semua orang bisa menikmati. Ini yang di dalam rumah yang besar-besar yang kayak villa-villa ini, mereka nggak bisa makan kayak begini. Oh, yang bener katanya gitu, rumahnya segede gitu masa kayak gini doang nggak bisa. Nggak percaya, saya bilang. Nggak boleh, mereka dilarang sama dokternya gitu. Kolesterol. Nggak boleh. Hasil MCU-nya gitu, jelek. Jadi nggak boleh gitu. Jadi lebih banyak siapa nikmatnya? Coba saya tanya. Yang dikasih sama Allah dari sisi rasa itu. Iya, banyak kita. Itulah. Sementara setan ngasih lihat yang belum tentu gitu. Ya. Kayaknya pada nggak percaya semua ini. Wah, bisa aja ngomong. Iya. Nah, yang juga ya, yang kayak kita lihat misalnya di ini para pekerja Mas Mardam. Oh, Mas Mardam enggak.
Itu kadang-kadang mobilnya 2, 3 gitu kan. Itu kredit. Coba tanyain. Gitu. Cicilannya luar biasa. Gitu. Gaji tiap bulan cuma lewat aja juga. Selesai 3 hari udah terdistribusi semua. Numpang lewat, bayar juga semua cicilan dan sebagainya. Dan kemungkinannya juga permasalahannya juga lebih banyak. Jadi bicara seperti itu gak ada habisnya dan belum tentu. Cuma setan aja yang membayang-bayangkan kepada kita di sana indah, di sini. Padahal yang dikasih Allah sama kita itu juga tidak kalah. Cuma kitanya aja yang seringnya lupa ya. Ada yang pernah kehilangan dompet nggak di KRL? Wah, itu 3 hari nggak hilang dongkolnya. Kayaknya gua tahu nih. Yang belah sono nih kayaknya nih. Itu gua udah tahu itu. Dia udah ngincer kayaknya. 3 hari itu ceritanya. Kalau ketemu sih, ketemu. Jadi dongkolnya bukan main ya. Lu dompet hilang, iya. Berapa uangnya? 5.000. 5.000. Jadi yang kecil, yang sedikit hilang, itu sudah merusak kita semua, merusak padahal yang dikasih Allah tuh jauh lebih banyak dari itu. Ya, jauh nggak lebih banyak? Banyak. Itu tadi kita bicara kesehatan kita aja udah alhamdulillah. Itu kan. Tiap pagi kita bangun. Nah itu. Jadi apa yang kita pikirkan mengenai orang lain dan sebagainya itu belum tentu semua. Fokus aja kepada diri kita, apa yang dikasih sama Allah pada kita itu syukuri, dan mudah-mudahan Allah tumbuhkan cinta di hati kita kepada Allah, kepada Rasulnya. Kalau cinta itu Allah memberikan kepada manusia ada secara alami diberikan. Ya, itu ada kajiannya Ustadz Adi Hidayat tuh mengenai cinta itu. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, ya, dan seterusnya. Allah menjadikan indah pada pandangan manusia itu atau mencintai ya secara alami itu pada lawan jenis, kepada laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki gitu. Itu memang diciptakan secara alami, ditanamkan fitrah itu kepada manusia. Kepada siapa lagi? Kepada anak-anak ya, kepada harta benda, kepada bisnis, perniagaan, itu ditanam. Itulah yang namanya cinta alami yang memang Allah tanamkan. Jadi tadi nggak salah kalau kita secara syahwat ya kepada laki-laki kepada perempuan, itu tidak salah. Yang salah itu kalau laki-laki kepada laki-laki, itu salah. Nah ini berarti ada penyakit gitu kan. Itu. Jadi cinta seperti itu merupakan satu hal yang wajar ya. Nah, dikatakan dia itu kemudian bermaksiat kepada Allah kalau cintanya itu kemudian mengantarkan kepada maksiat kepada Allah. Misalnya karena cintanya kepada seorang wanita mengakibatkan dia mencuri, itu si laki-laki ini. Karena cintanya kepada wanita dia mengakibatkan korupsi. Karena cintanya mengakibatkan macam-macam. Itu yang melanggar perintah Allah ya. Itu kemudian jadinya bermaksiat. Tapi apakah sudah melakukan penyembahan? Ya belum tentu juga. Kita lihat seberapa tadi syaratnya. Selain cinta, taat, tunduk patuh, apakah merendahkan diri juga gitu. Bahkan sampai meritualkan gitu ya. Kemarin contoh-contoh penyembahan itu apa yang kita kasih contoh kemarin tuh, yang kalau yang udah jelas ya itu ya, menyembah secara langsung begini kepada matahari misalnya, kepada kemarin contohnya Nyi Roro Kidul. Jadi yang paling jelas dulu adalah kepada patung ya, nyembah patung itu udah jelas lah, semua orang juga tahu. Jadi contohnya nggak boleh kita nyembah patung. Terus kemudian yang kesininya itu kepada makhluk tokoh yang entah ada atau enggak. Contohnya Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Orang-orang itu menjadi tunduk patuh taat kepadanya, disertai dengan menghambakan diri, menghinakan diri, merendahkan diri, takut dan cinta sekaligus kepadanya gitu, supaya bisa dikasih rezeki yang banyak. Nah, ini ciri-ciri yang menyembah sesuatu. Kemudian menyembah gunung ya, entah apa yang ada di gunung, datang ke sana, sembah supaya dapat rezeki dan sebagainya, meminta kepadanya.
Kemudian jimat ya. Jimat itu kalau misalnya si jimat itu sudah menjadi sesuatu yang sangat dia harapkan, terus merasa terlindungi olehnya ya, merasa tenang kalau ada dia, merasa kangen terus, rindu, cinta kepadanya. Kalau nggak ada, terus merendahkan diri di hadapannya, mengagung-agungkan dia, meritualkan dengan sesuatu cara gitu ya, yang ritual tertentu. Nah, itu sudah merupakan salah satu contoh atau ciri-ciri penyembahan manusia ya. Terus kalau benda pusaka gimana? Ini kan tadi jimat misalnya cincin. Terus kalau misalnya pedang ini sakti gitu. Maksudnya itu kalau udah terbukti kalau perang pakai pedang ini itu menang terus gitu. Kalau itu gimana? Ya, kita lihat lagi ciri-cirinya. 4 ya kan tadi. Apakah dia ini kemudian oleh seseorang itu dicintai? Oh ya, seneng lihat pedang itu. Oke. Terus kemudian merasa terlindungi? Enggak juga sih. Pelindungnya kan pakai perisai, pakai baju baja biasanya ya. Ini ya buat ini, nggak terlindung juga, enggak ya. Terus kemudian yang ketiga, apakah merendahkan diri di hadapan pedang itu? Enggak. Ini pedang biasa, tuh diinjak-injak ya nggak apa-apa gitu. Memang dia jago sih gitu, tajam gitu kan. Kalau nebas, sekali tebas langsung. Tapi ini ya biasa aja gitu. Nah, terus apakah ini? Nah, kalau selama seperti itu ya nggak apa-apa. Wallahu alam, meskipun orang lain nganggapnya itu benda keramat apa segala macam, tapi kalau yang pegang itu nggak masalah. Sama seperti pistol kan. Pistol nih ya kan ini juga nih, hebat juga kan dia. Ya, sama. Ya. Kecuali si pedang itu tadi ditaruh di tempat tinggi, diritualkan, diagungkan, kita merendahkan diri di hadapannya, terus patuh kalau ada yang bilang begini, itu harus diginiin, patuh. Itu pedangnya bilang perlu darah tuh, darah perawan. Kayak gitu ya. Maksudnya kambing perawan. Potong pakai pedang itu gitu. Nah, itu yang kayak gitu-gitu baru itu namanya ciri-ciri menyembah sesuatu gitu ya. Tapi kalau sekedar untuk ini memang khasiatnya ya, enggak apa. Selama tidak ada ciri-ciri yang gitu. Apalagi contoh-contoh yang lain. Pak Jenal banyak contohnya nih. Jenal lagi. Ya. Baik, mungkin itu ya, sampai di sini aja. Kebanyakan juga nanti cepat lupanya juga ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada umur pekan depan kita akan mengokohkan lagi interaksi kita dengan syahadat itu supaya diterima oleh Allah dan menjadi fondasi bagi diri kita gitu. Mulai sekarang nih kita bertekad nih bahwa kehidupan kita ini harus ditopang oleh syahadat kita. Kita kembalikan semuanya, apa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu dalam kerangka syahadat ini ya, teman-teman. Nangkap gak maksudnya? Kayak tadi ya, makan kan nikmat banget ya. Kalau sebelum ini tuh kosong aja, nikmat aja kan gitu. Ini enak banget nih. Sebelum ini kan gitu ya, kosong aja, nggak ada artinya, nggak ada apanya. Sekarang karena kita udah belajar syahadat, kita kembalikan. Ini adalah pemberian Allah, semuanya dalam kerangka itu, gitu ya. Terus kerja, nih hari ini banyak banget nih kerjaannya, nggak biasanya kok rame banget order apa segala macam. Nah, kita kembalikan lagi ini, Allah yang mengatur semua ini ya. Atau rezeki gitu ya, bulan ini alhamdulillah banget ya, gitu, banyak banget nih, nggak biasanya ada pemasukan dari sana sini gitu, yang ngasih banyak banget ya hari ini, bulan ini gitu. Itu kembalikan lagi, ya Allah baik banget gitu ya. Terus semua begitu yang terjadi pada diri kita, pada keluarga, pada anak-anak, pada di kantor dan sebagainya, sekarang dalam kerangka itu tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang menentukan Allah. Itu ya. Jadi jangan kosong lagi ya, teman-teman. Jangan nggak ada artinya apa-apa hidup kita ini. Enggak, hidup kita ini Allah. Semuanya yang ngatur Allah. Jadi kalau di jalan ada lihat apa, tadi pagi ada kecelakaan loh di Jagorawi, 4 mobil berturut-turut tabrakan beruntun. Ya Allah, kebetulan saya naik mobilnya, yang bawa Matnur gitu. Wah, langsung jikir-jikir dia.
Astagfirullahaladzim, subhanallah. Wih, saya bilang, ini berarti kerangkanya udah bener nih. Dia udah balikin sono kan gitu ya. Kayak begitu itu bener tuh gitu. Pondasinya udah jalan. Saya suka ke Subang. Beberapa waktu yang lalu udah mau masuk tol nih. Dari jalan biasa, udah mau masuk tol. Tapi jalannya agak tersendat. Ternyata di ujung itu ada ini yang minta amal jariah buat pembangunan masjid, agak tersendat. Tapi bukan itunya yang ini. Lagi tersendat gini, di belakang bunyi, brak. Saya lihat, wah, ditabrak, nggak tahu ngantuk atau gimana gitu, ditabrak. Mungkin mobil belakang saya, belakangnya lagi ikut kena tuh, Wah, saya bilang, ya Allah, langsung bersyukur pada Allah, bukan terjadi pada diri saya. Itu kenapa? Yang dipilih itu mobil yang sono gitu ya, kena. Itu siapa yang milihin? Allah. Jadi jangan apa-apa kita udah nggak ada maknanya, enggak. Ini semua maknanya ada, Allah gitu. Selalu keinget kita kepada Allah. Ini semua Allah yang ngatur. Kenapa bukan saya gitu? Ya Allah, bersyukur gitu. Padahal itu jauh dari rumah. Aduh, males deh kalau urusan gitu. Apalagi penyok. Apalagi kalau sampai nggak bisa jalan misalnya, aduh, susah banget deh urusannya, jauh dari rumah. Nah, yang gitu-gitu ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ingat pada Allah. Baik, itu aja mungkin. Kita kembali lagi ke tempat kerja kita masing-masing. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.